Singa sejak lama dikenal sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan di alam liar Afrika. Dengan tubuh berotot, rahang kuat, serta taring yang mampu merobek daging dengan mudah, singa menempati posisi puncak dalam rantai makanan savana. Hewan ini hidup berkelompok dalam struktur sosial yang kompleks yang disebut pride. Biasanya terdiri dari beberapa singa betina, anak-anak singa, dan 1 atau 2 singa jantan dewasa. Dalam sistem ini, singa betina bertanggung jawab atas sebagian besar perburuan, sementara singa jantan menjaga wilayah dari ancaman luar, termasuk predator lain dan singa jantan pesaing. Dalam kondisi alami, singa tidak memandang manusia sebagai mangsa. Selama ribuan tahun, manusia dan singa hidup berdampingan dengan jarak yang relatif aman. Singa secara naluriah lebih memilih mangsa besar, seperti zebra, wildebeest, kerbau Afrika, dan kijang. Mangsa-mangsa ini menyediakan cukup energi untuk mempertahankan kekuatan dan kelangsungan hidup pride. Namun, keseimbangan ini mulai terganggu ketika aktivitas manusia semakin meluas hingga masuk ke wilayah savana. Perluasan pemukiman, pembukaan lahan pertanian, dan pembangunan infrastruktur telah mempersempit habitat alami singa. Jalur migrasi mangsa terputus, dan populasi hewan buruan menurun drastis di beberapa wilayah. Dalam situasi seperti ini, singa dipaksa untuk beradaptasi. Mereka mulai mendekati desa-desa, area peternakan, dan jalur manusia, bukan sebagai pilihan utama, melainkan sebagai jalan terakhir untuk bertahan hidup. Serangan singa terhadap manusia seringkali berkaitan dengan individu singa yang berada dalam kondisi fisik buruk. Singa yang sudah tua, kehilangan taring, atau mengalami cedera serius, tidak lagi mampu mengejar mangsa cepat dan berbahaya. Bagi singa seperti ini, manusia yang berjalan kaki, bekerja di ladang, atau menjaga ternak pada malam hari terlihat sebagai target yang lebih mudah. Perilaku ini bukan hasil perubahan sifat menjadi kejam, melainkan bentuk adaptasi ekstrem terhadap tekanan lingkungan. Sebagian besar insiden serangan terjadi pada malam hingga dini hari. Pada waktu ini, singa berada pada puncak aktivitas berburu, sementara visibilitas manusia menurun drastis. Di beberapa wilayah pedesaan Afrika, masyarakat masih melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari tanpa penerangan memadai. Kondisi ini meningkatkan risiko pertemuan mendadak dengan singa yang sedang berpatroli di wilayahnya. Singa adalah hewan yang sangat teritorial. Mereka menandai wilayah dengan bau dan suara auman yang dapat terdengar hingga jarak beberapa kilometer. Ketika manusia tanpa sadar memasuki area inti teritori singa, hewan ini dapat menganggap kehadiran tersebut sebagai ancaman langsung. Dalam situasi tertentu, serangan dilakukan bukan untuk memangsa, tetapi untuk mengusir dan mempertahankan wilayah. Sejarah mencatat sejumlah kasus nyata di Afrika Timur dan Selatan, di mana singa menyerang manusia secara berulang. Penelitian modern terhadap kasus-kasus ini menunjukkan pola yang jelas. Hampir selalu terdapat faktor pemicu berupa kelangkaan mangsa alami, penyakit pada singa, atau tekanan intensif dari aktivitas manusia. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa singa secara alami memilih manusia sebagai makanan utama. Konflik antara manusia dan singa tidak hanya berdampak pada korban manusia, tetapi juga pada kelangsungan hidup singa itu sendiri. Setelah terjadi serangan, singa seringkali diburu atau dibunuh sebagai tindakan balasan. Hal ini mempercepat penurunan populasi singa liar yang saat ini telah berkurang drastis dibandingkan 1 abad lalu. Di banyak wilayah, singa kini hanya bertahan di kawasan konservasi yang terisolasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi konflik ini. Pemasangan pagar ramah satwa, penggunaan cahaya dan suara untuk mengusir singa, serta pembangunan zona penyangga antara desa
dan habitat savana menjadi langkah penting. Selain itu, edukasi masyarakat lokal tentang perilaku singa dan waktu-waktu rawan terbukti efektif menurunkan jumlah insiden. Kisah singa dan manusia pada akhirnya bukanlah kisah tentang predator yang kejam, melainkan tentang benturan antara naluri alam dan perkembangan peradaban manusia. Singa bertindak sesuai instingnya sebagai pemburu dan penjaga wilayah. Ketika ruang hidupnya semakin sempit, konflik pun menjadi tak terelakkan. Narasi ini mengingatkan bahwa menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam adalah kunci utama untuk mencegah tragedi di masa depan.